Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Video Saku Kimia. Video yang berisikan tentang penjelasan materi kimia dan pembahasan soalnya. Sebelum memulai video ini dan supaya informasi dalam video ini dapat kalian terima dengan baik dan mudah, baiknya kita mulakan dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada video yang lalu, kita telah berkenalan dan mempelajari jenis-jenis senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari unsur hidrogen dan unsur karbon. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang salah satu turunan senyawa hidrokarbon, yaitu senyawa alkana. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon alifatik jenuh. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun oleh unsur karbon dan unsur hidrogen. Senyawa alifatik adalah senyawa karbon yang rantai C-nya terbuka dan dapat memiliki cabang. Sedangkan bersifat jenuh, ini menandakan di dalam struktur alkana tidak memiliki ikatan rangkap di dalamnya. Senyawa alkana adalah senyawa yang disusun oleh atom karbon dan atom hidrogen. Ikatan yang terjadi antara atom karbon dengan atom hidrogen adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian elektron secara bersama. Sebelum kita lanjut ke senyawa alkana, di sini saya akan menginformasikan dahulu mengenai aturan oktet, aturan yang digunakan dalam pembentukan ikatan antar atom. Aturan oktet adalah aturan terdapatnya 8 elektron di kulit terluar dalam pembentukan ikatan antar atom. Artinya, setiap atom harus memiliki 8 elektron di sekitarnya untuk berikatan dengan atom yang lain. Pembentukan ikatan antar atom dapat dilakukan dengan serah terima elektron yang disebut dengan ikatan ionik maupun pemakaian elektron secara bersama yang disebut dengan ikatan kovalen. Berikut ini adalah penjelasan mengenai pembentukan ikatan yang terjadi antara atom karbon dan atom hidrogen. Kita mulakan dengan atom karbon. Karbon memiliki nomor atom 6 dengan konfigurasi elektron 2 dan 4. Maka elektron valensi dari karbon adalah 4. Elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit terluar atau elektron terakhir. Nah, maka elektron valensinya dari karbon adalah 4. Elektron valensi ini menandakan jumlah tangan atau jumlah elektron yang akan dipergunakan untuk berikatan dengan atom lain. Maka, penggambaran elektron dari karbon bisa ditandai dengan lambang seperti ini. C dengan elektron 4 elektron yang ada di sekitarnya. Hidrogen memiliki nomor atom 1 dengan konfigurasi elektron sama dengan 1. Elektron valensi dari hidrogen adalah 1 karena hidrogen hanya memiliki 1 elektron. Maka penggambaran elektron pada hidrogen bisa digambarkan dengan lambang seperti ini. H dengan lambang elektronnya adalah cross. Ingat kemarin waktu pada video yang lalu telah digambarkan jika lambang dari elektron bisa menggunakan tanda dot atau tanda cross. Ini hanya untuk membedakan elektron dari atom yang satu dengan atom yang lain. Kenapa diperlukan elektron valensi untuk berikatan dengan atom yang lain? Kita contohkan, berikatan itu sama dengan berjabat tangan.
Untuk melakukan jabat tangan, kita memerlukan dua tangan dari masing-masing orang. Kita tidak menggunakan bagian dalam dari tangan, contohnya seperti lengan atau sikut untuk digunakan dalam berjabat tangan. Yang kita gunakan adalah bagian lengan paling ujung, yaitu telapak tangan. Nah, telapak tangan ini diibaratkan seperti elektron valensi. Makanya antar atom satu dengan atom yang lain berikatannya dengan menggunakan jumlah elektron yang berada pada kulit terluar. Jika C memiliki 4 elektron dan H memiliki 1 elektron, untuk memenuhi aturan 8 elektron yang ada di sekitar C, maka kita memerlukan 4H untuk memenuhi 8 elektron di sekitar C. Penjabarannya seperti ini. C memiliki 4 elektron di sekitarnya, dan kita reaksikan dengan 4H. 4H kita jabarkan seperti ini. Nah, 1H yang ini elektronnya akan bereaksi dengan 1 elektron dari C yang di sebelah sini. Maka membentuk seperti ini. Nah, ikatan yang terjadi antara C dengan H ini adalah ikatan kovalen. Ikatan ini terjadi karena elektron ini digunakan secara bersama-sama. Kemudian elektron dari H yang ini akan berikatan dengan elektron yang ada di sini. Kemudian membentuk yang ini. Ini juga ikatan kovalen. Kemudian H yang ini akan bereaksi dengan ini, membentuk CH ini. Kemudian H yang ini akan bereaksi dengan elektron yang ada di sini, akan membentuk seperti ini. Nah, aturan oktetnya dilihat dari ini. Terdapat 8 elektron di sekitar atom. Ini yang menandakan 8 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini yang menandakan aturan oktet. Nah, bagaimana dengan H? H tidak memiliki aturan oktet, tapi yang berlaku pada H adalah aturan duplet. Aturan duplet adalah aturan yang menandakan terdapatnya 2 elektron di sekitar atom untuk berikatan dengan atom lain. Nah, ini adalah aturan duplet yang terjadi pada H. Oke, informasi selanjutnya adalah jika terjadi satu pasang elektron seperti ini, baik itu elektron yang berasal dari satu atom itu sendiri ataupun atom yang lain, maka tanda dot dengan cross ini atau satu pasang elektron ini bisa kita gambarkan dengan lambang seperti ini. Jadi satu pasang elektron ini bisa kita gambarkan dengan lambang strip seperti ini. Yang H yang di atas juga ini karena satu pasang elektron. Ingat, satu pasang artinya ada 2 elektron, ditandain dengan strip seperti ini. Dan ini H yang di sini ditandai dengan seperti ini. H yang di bawah juga sama. Jadi ada satu hal yang harus kalian ingat adalah C memiliki 4 tangan. Oke, C memiliki 4 elektron yang digunakan untuk berikatan dengan atom lain. Nah, kita ambil mudahnya, artinya C memiliki 4 tangan untuk berikatan dengan atom yang lain. Nah, karena ada satu C bisa mengikat 4H. Oke, ini yang harus diingat. 1C bisa mengikat 4H. Dengan tanda strip ini ditandai adanya satu pasang elektron. Elektronnya bisa berasal dari C, yang ini dengan berasal dari H. Alkana memiliki rumus molekul CnH2n plus 2. N adalah jumlah C di dalam senyawa alkana. Nah, kita ambil contoh seperti ini. Bagaimana rumus molekulnya? Jika N-nya 1, ini menandakan jumlah C-nya hanya ada 1, maka rumus molekulnya adalah, cara menghitungnya seperti ini. C1 H2 dikali 1 ditambah 2. Maka ini kita kalikan dulu baru ditambah. Maka rumus molekulnya adalah CH4. Untuk indeks 1, ingat tidak tertulis, menandakan hanya menandakan lambang dari senyawanya, dari lambang atomnya saja.
Untuk N-nya 2, maka jumlah C-nya ada 2. C-nya ada 2, maka rumus molekulnya CN H2N C2 H2 kali 2 ditambah 2. 2 kali 2 4 ditambah 2 adalah 6, maka rumus molekulnya adalah C2H6. Untuk jumlah C sama dengan 3, ini perhitungannya, maka rumus molekulnya adalah C3H8. Untuk jumlah C-nya 4, ini perhitungannya, maka rumus molekulnya adalah C4H10. Untuk jumlah C sama dengan 5, maka rumus molekulnya adalah C5H12. Untuk jumlah C6, maka rumus molekulnya adalah C6H14. Untuk jumlah C-nya adalah 7, maka rumus molekulnya adalah C7H16. Jumlah C8, rumus molekulnya C8H18. Untuk jumlah C9, maka rumus molekulnya adalah C9H20. Untuk jumlah C10, rumus molekulnya adalah C10H22. Ini tidak usah diingat. Yang harus kalian ingat adalah rumus molekulnya saja. Jadi kalau kalian tahu jumlah C-nya, nanti otomatis jumlah H-nya akan terbawa. Berapa jumlahnya? Oke, itu tadi rumus molekul dari senyawa alkana, dari satu deret homolog dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nah, setiap deret homolog ini, setiap rumus molekul ini memiliki namanya masing-masing dan tidak boleh tertukar. Jadi, selain nama gebetanmu, ingatlah nama senyawa alkana ini yang harus kamu ingat di dalam mempelajari senyawa alkana. CH4 dipanggil dengan nama metana. C2H6 dipanggil dengan istilah etana. C3H8 propana, C4H10 butana, C5H12 pentana, C6H14 heksana, C7H16 heptana, C8H18 oktana, C9H20 nonana, dan C10H22 adalah dekana. Ini adalah nama-nama yang harus kalian ingat dalam penentuan senyawa alkana. Karena nanti kita akan menentukan kita akan menentukan nama dari struktur senyawa alkana. Struktur molekul alkana itu sama seperti sebuah pohon, di mana ada batang besar di bagian tengah pohon. Itu merupakan rantai utama dalam struktur molekul alkana. Sedangkan ranting yang ada di sampingnya itu juga merupakan ranting atau cabang dari rantai utama dalam struktur molekul alkana. Struktur molekul alkana itu ada yang lurus, ada yang bercabang. Untuk molekul alkana yang bercabang, kita memerlukan nama dari cabang yang ada di dalam struktur itu. Nama-nama itu tergantung dari cabang yang ada di dalam strukturnya. Nah, nama cabang ini diambil dari gugus alkil. Alkil adalah alkana yang kehilangan satu H-nya. Jadi kalau misalkan metana itu CH4, maka alkil adalah CH3. Jadi satu H-nya digunakan untuk berikatan dengan atom C yang lain. Kemudian untuk penamaannya, untuk rumus molekulnya ini memiliki rumus molekul CnH2n plus 1. Untuk rumus molekul dari alkil bisa dilihat pada tabel berikut. Untuk penamaan dari gugus alkil ini hampir sama seperti senyawa alkana. Alkana akhiran ananya diganti dengan il. Yang awalnya metana akan menjadi metil, ananya diganti dengan il.
Yang awalnya etana menjadi etil. Yang awalnya propana menjadi propil. Kalau C4H9 namanya butil. C5H11 namanya pentil. C6H13 heksil. C7H15 heptil. C8H17 oktil. C9H19 nonil. Dan C10H21 dekil. Ini nanti juga diingat untuk penamaan dalam struktur alkana. Ya, namanya hampir sama seperti alkana, cuma akhiran ana kita ganti dengan akhiran il. Aturan yang pertama dalam pemberian nama, kita lihat dulu jika rantai alkana itu lurus dan tidak bercabang, maka penamaan struktur alkana ini berdasarkan dengan jumlah C-nya. Kita lihat contohnya langsung. Saya punya struktur molekul seperti ini. Nah, namanya seperti apa? Ini merupakan rantai lurus. Nah, rantai alkana yang lurus, tidak bercabang. Nah, karena rantai alkananya lurus, maka pemberian namanya berdasarkan jumlah C-nya. Kita lihat jumlah C-nya. C-nya ada 1, 2, 3 dan tidak bercabang, maka nama dari senyawa ini adalah propana. Kenapa propana? Karena tadi jumlah C-nya ada 3, namanya propana. Karena jumlah C-nya ada 3, maka rumus molekulnya akan mengikuti rumus molekul dari alkana, yaitu CnH2n plus 2. Karena N-nya 3, berarti rumus molekulnya adalah C3H8. Oke, sekarang contoh yang kedua. Ada rumus struktur atau struktur alkana seperti ini. C3, CH2, CH2, CH3. Ini merupakan rantai alkana yang berbelok tapi tidak bercabang. Dia tidak lurus dan tidak bercabang. Artinya, semua rantai utama ini atau semua C berikatan dalam satu ikatan, satu alur ikatan, maka ini disebut dengan rantai utamanya dan tidak memiliki cabang. Ya, tidak memiliki cabang. Boleh berbelok seperti ini rantai alkana. Kalau dia masih satu alur, maka ini akan termasuk ke dalam rantai utama. Sekarang kita beri nama. Kalau ini namanya adalah, kita hitung jumlah C-nya. C-nya ada 1, 2, 3, 4. Karena jumlah C-nya ada 4, maka namanya adalah butana. Karena jumlah C-nya ada 4, maka rumus molekulnya adalah C4 hanya 10. Kalau tidak percaya, mari kita hitung. Ini 3 tambah 2, 5, 5 ditambah 2, 7, 7 ditambah 3 adalah 10. Berikut adalah tata cara memberi nama pada struktur molekul alkana. Struktur molekul alkana diibaratkan sama seperti pohon, di mana batang besar yang ada di tengah pohon itu adalah rantai utama pada struktur molekul. Sedangkan ranting yang menempel pada batang pohon ini diibaratkan seperti cabang yang menempel pada rantai utama dari struktur molekul alkana. Ini contoh ketiga untuk aturan yang masih sama, rantainya lurus atau tidak bercabang. Kalau misalkan struktur molekulnya seperti ini, apakah ini merupakan rantai yang bercabang atau tidak? Nah, kalau dilihat dari sini, kita lihat alurnya ini masih satu alur. Walaupun dia berbelok, tapi masih satu alur jalur yang sama. Maka dari semua struktur ini, berarti C-nya termasuk ke dalam rantai utama. Oke, rantai utama. Kalau misalkan tidak bercabang, maka bisa kita hitung jumlah C-nya, baru kita beri nama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti jumlah C-nya ada 8, namanya adalah oktana. Namanya adalah oktana. Nah, sekarang rumus molekulnya, kalau jumlah C-nya 8, berarti jumlah H-nya pasti
18. Oke, berarti rumus molekulnya adalah C8H18. Nah, next level ya. Bagaimana kalau rantai alkananya bercabang? Nah, ada beberapa yang harus kalian lihat adalah yang pertama, nama alkana itu berdasarkan rantai C yang paling panjang. Yang harus kalian ingat adalah jumlah C yang paling panjang. Jumlah C yang paling panjang, kemudian yang paling panjang itu boleh lurus, boleh berbelok-belok. Yang kedua, atom-atom C yang tidak terletak pada rantai utama itu disebut dengan cabang. Cabangnya nanti dinamai dengan gugus alkil. Oke, kemudian penomoran atom C pada rantai utama dimulai dari ujung yang terdekat dengan cabang. Ya, penomoran. Jadi nanti rantai utamanya kalian beri nomor. Nah, penomoran itu dimulai dari sisi yang paling dekat cabang. Oke, kita langsung ke contoh saja. Misalkan ada struktur seperti ini. Ada struktur molekul alkana seperti ini. Apa yang kita lakukan? Pilihlah rantai C yang paling panjang. Pilihlah rantai C yang paling panjang. Oke, kita hitung dulu. Boleh lurus, boleh berbelok ya. Yang penting jumlah C-nya paling banyak. Kalau misalkan kita lurus, 1, 2, 3, 4. Jumlahnya ada 4. Kalau kita belok, 1, 2, 3, 4. Sama-sama 4. Oke, kalau kita ngitungnya dari kanan, 1, 2, 3. Oh, masih 3. Berarti kita ambil jumlah rantai utamanya adalah 4C. 4C. Oke, berarti rantai utamanya yang ini ya. 1, 2, 3, 4. Untuk belok juga nggak apa-apa, tapi untuk aman dulu yang sekarang, kita ambil yang lurus. 1, 2, 3, 4. Kemudian langkah selanjutnya berarti yang ada di luar rantai utama ini merupakan cabang. Nanti cabang ini adalah gugus alkil. Oke, sekarang kita setelah menentukan rantai utama, kita melakukan penomoran. Penomoran itu boleh dari kiri, boleh dari kanan. Syaratnya tadi ada di nomor 3. Penomoran atom C pada rantai utama dimulai dari yang dekat dengan cabang. Cabangnya ada di sini. Berarti kita mulai perhitungannya dari kiri atau dari kanan? Kita mulai dari kanan ya, karena lebih dekat dengan cabangnya. Berarti kita mulai di sini. 1, ini cabang nomor 2, kemudian ini nomor 3, dan ini nomor 4. Oke, sekarang penamaannya seperti apa? Untuk penamaan, yang ini tadi cabang ya. Nah, sekarang kita lihat cabang ini ada di nomor berapa dari rantai utama. Karena ada di nomor 2, maka nanti kita kasih nomor 2. Nah, nama cabang ini ada namanya apa? Kalau misalkan C-nya 1, kalau awalnya tadi metana, cabang ini adalah gugus alkil, berarti akhiran ana kita ganti dengan il. Berarti nama cabangnya adalah ada di posisi kedua, namanya adalah metil. Berarti namanya 2-metil. 2 ini karena posisinya di nomor 2 dari rantai utama ya. Metil adalah nama cabangnya. Kemudian rantai utamanya jumlah C-nya ada 4. Maka jika jumlah C-nya ada 4, namanya adalah butana. Jadi nama dari struktur ini adalah 2-metil butana. 2 ini adalah letak dari cabang, metil ini adalah nama dari cabang, sedangkan butana ini adalah nama dari jumlah C yang ada di rantai utama. Bagaimana dengan struktur alkana yang seperti ini? Nah, yang kita lihat tadi langkah pertamanya adalah kita harus menentukan rantai C yang paling panjang. Boleh lurus, boleh belok. Ya, yang penting jumlah C-nya dalam berikatan itu harus paling banyak. Oke, sekarang kita tentukan dulu jumlah C-nya. Jika kita hitung ke lurus ya, 1, 2, 3, 4. Hanya 4. Coba kita hitung dari kanan.
1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Tadi ada 4, sekarang ada 5. Coba sekarang kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, berarti ini adalah jumlah C yang paling banyak. Maka alur yang inilah yang disebut dengan rantai utamanya. Oke, inilah yang disebut dengan rantai utama. Nah, langkah selanjutnya berarti yang di luar rantai utama ini merupakan cabang. Yang di titik-titik merah ini adalah rantai utama, yang di luar ini adalah cabang. Oke, sekarang setelah ditentukan rantai utamanya, kalian melakukan penomoran rantai utama. Ingat, penomoran rantai utama itu dimulai dari sisi yang paling dekat dengan cabang. Yang paling dekat dengan cabang. Yang mana? Apakah dari atas atau dari bawah? Coba kita hitung dari bawah. 1, 2, 3, 4. Kalau ini dimulai dari bawah, perhitungannya dimulai dari bawah, dia ketemunya nomor 4. Kalau kita mulai dari atas, 1, 2, 3. Kita ketemu cabang di nomor 3, berarti kita melakukan penomoran dari sebelah atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang kita penamaan. Cabangnya ada di nomor 3. Cabangnya ada di nomor 3 dengan cabang, nama cabangnya ini namanya apa? CH3 adalah awalnya metana dirubah jadi il. Bukan metanail ya, tapi metil. Jadi cabangnya ada di nomor 3, nama cabangnya adalah metil, makanya namanya 3 metil. Sedangkan rantai utamanya jumlah C-nya adalah 6, namanya adalah heksana. Jadi nama dari struktur ini adalah 3 metil heksana. Kemudian rumus molekul, semuanya ada C, jumlah C-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditambah 1 berarti 7. Berarti rumus molekulnya adalah C7, hitung hanya jumlahnya adalah 16. Maka rumus molekulnya adalah C7H16. Aturan selanjutnya, jika terdapat 2 atau lebih alkil yang sejenis cukup disebut sekali dan diberi awalan di untuk jumlah 2, tri untuk jumlah 3, tetra untuk jumlah 4, dan seterusnya. Ya, jika ada cabang lebih dari 1, maka kalian cukup menuliskan sekali tapi ditambahkan awalan di untuk 2, tri untuk 3, tetra untuk 4. Kita ke contohnya. Jika ada struktur molekul seperti ini. Langkah pertama tadi menentukan rantai C yang paling panjang. Oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4. Cuma 4, 1, 2, 3, 4. Cuma 4, kalau lurus 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini adalah rantai utamanya. Nah, di luar rantai utama berarti cabang ya. Cabangnya ada 2, di atas dengan di bawah. Nah, ini kalau kita lihat cabangnya sama tidak? Sama-sama CH3 ya. Masih ingat nama CH3 adalah metil. Berarti langkah selanjutnya adalah kita berikan dulu penomoran. Boleh kita lakukan penomoran dari kiri atau dari kanan, asal dekat dengan cabang. Kalau misalkan kita ngitung dari sebelah kiri, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita ngitung dari kanan 1, 2, 3, 4, 5 berarti sama-sama ketemu di cabang nomor 3 berarti iseng kita mau penomoran dari nomor sebelah kanan. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kita beri nama. Karena cabangnya ada 2, ada di nomor 3 dengan cabang yang ini juga ada di nomor 3, maka kita berikan nama 3,3. Ini menandakan cabangnya ada di nomor 3 dengan nomor 3. Nah, kenapa dikasih nama dimetil? CH3 kan namanya metil. Karena metilnya ada 2 ditambah imbuhan di.
Makanya nama cabangnya adalah 3,3 dimetil. Sedangkan rantai utamanya jumlah C-nya adalah 5, namanya adalah pentana. Ya. Kenapa 3,3? Karena letak cabangnya ada di nomor 3 di bawah dengan nomor 3 yang di atas. Kemudian kenapa dimetil? Cabangnya sama-sama metil karena ada 2 ditambah awalan di, jadinya dimetil. Kenapa pentana? Karena di dalam rantai utamanya ada 5C. Kalau 5C namanya pentana. Kemudian rumus molekulnya, jumlah C yang ada di seluruh seluruh molekul ini adalah, ini tadi 5 ditambah ini 6, 7. Berarti rumus molekulnya adalah C7H16. C-nya ada 7, jumlah H-nya totalnya ada 16. Bagaimana dengan struktur molekul alkana seperti ini? Oke, langkahnya tetap sama. Yuk kita tentukan dulu rantai utama ya. Rantai utama adalah jumlah C yang paling panjang, yang paling banyak. Oke, kita hitung dari ini dulu, kita lurus dulu ya, supaya aman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini 6. Kalau dari atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4. Cuma ada 4. Berarti kita ambil aman tadi jumlah rantai utamanya adalah 6. 6. Kemudian selain di luar rantai utama, berarti itu adalah cabang. Nah, kalau sudah itu, berarti langkah selanjutnya adalah kita melakukan penomoran. Penomoran itu dimulai dari sisi yang paling dekat cabang. Ya, oke, kita mulai dari kiri. 1, 2, ketemu cabang. Oke, sekarang kita lihat lagi dari sini. 1, 2, ketemu cabang. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Nah, jika sama-sama ketemu cabang di nomor yang sama dari kedua sisi, kalian lihat lagi sisi mana yang memiliki gugus C yang paling banyak. Ya, kita ambil perhitungannya seperti ini. Dia ketemu di sini 1, 2, 3, ternyata ketemu lagi dengan cabang. Tapi kalau kita mulai dari kanan, 1, 2 hanya memiliki 1 C, maka jumlah C yang ada di sebelah kiri lebih banyak dibanding jumlah C yang ada di sebelah kanan. Maka penomorannya akan dimulai dari sisi sebelah kiri, karena jumlah gugus C-nya itu lebih banyak di sebelah kiri. Berarti kita mulai dari sebelah kiri. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti di luar itu adalah cabang. Nah, ini namanya tadi adalah metil. Yang ini metil, yang ini metil. Oh, berarti sama nih. Berarti ada 3 metil. Berarti gimana namanya? Namanya adalah ada cabang di nomor 2, cabang di nomor 3, dan cabang di nomor 5. Karena ada metil semua, ini metil. Metilnya ada 3, berarti kita tambah awalan tri. Berarti namanya adalah 2,3,5 trimetil. Karena metilnya ada 3 ditambah tri. Nah, rantai utamanya ada 6, C-nya ada 6, maka namanya heksana. Ya, heksana. Ingat tadi, penomoran dimulai dari sisi yang lebih banyak jumlah C-nya. Ya, yang paling banyak jumlah C-nya. Oke, itu tadi. Kemudian rumus molekulnya berarti seluruh ini jumlah C-nya adalah ada 9 dan jumlah H-nya adalah 20. Ya, jumlah H-nya adalah 20. Next level. Nah, sekarang jika ada kasus lagi tambahan. Bila satu atom C mengikat 2 gugus alkil, penomoran harus diulangi dan penulisan nama alkil harus sesuai abjad. Jadi nanti nama cabangnya harus sesuai abjad. Ya, duluan yang mana? Kita langsung ambil contoh. Misalkan ada struktur molekul seperti ini.
ya. Kemudian yang dilakukan adalah menentukan rantai utama. Rantai utama adalah rantai yang paling panjang. Oke, kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Ya, berarti kita hitungnya kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5 sama. Kita ambil lurus saja ya. Maka ini rantai utamanya. Ya, ini rantai utamanya. Kemudian kita lakukan penomoran. Kita mulai dari kiri atau dari kanan? Ingat, dari yang paling dekat cabang. Oke, dari yang paling dekat cabang. Berarti kita mulai dari sebelah kiri. Berarti ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kalau ini rantai utamanya berarti di luar ini adalah cabang. Nah, cabangnya ada di nomor 2 dan ada di nomor 3. Oke, cabang nomor 2 ini namanya adalah metil. Sedangkan cabang di nomor 3 karena C-nya ini tercecer ya, istilahnya dia tidak jadi satu, berarti kita langsung bisa jumlahkan. Berarti di sini cabangnya berarti C-nya ada 2. Ya, cabangnya ada 2 C, maka bisa kita panggil dengan istilah kalau C-nya ada 2 dipanggil dengan etil. Nah, yang ini metil, yang ini etil. Nah, duluan mana antara M dengan E? Duluan E ya, maka penamaannya adalah kita dulukan dulu yang etil. Etil tadi nomor 3. Jadi etilnya nomor 3. Jadi kita namakan 3 etil. Kemudian baru ngasih nama metil. Metilnya ada di nomor 2. Berarti namanya 3 etil 2 metil. Rantai utamanya adalah, karena C-nya ada 5, berarti namanya adalah pentana. Ya, karena C-nya ada 5, rantai utamanya tadi ada namanya adalah pentana. Oke, saya ulangi ya. Jika dia punya cabang, tapi cabangnya berbeda, maka tulislah namanya sesuai dengan urutan abjad. Nah, karena di sini ada cabang etil dengan cabang metil, maka dulukan yang huruf E dulu. Maka kita tulis 3 etil. Kenapa 3 etil? Karena cabang etil ada di nomor 3. Kemudian cabang metil ada di nomor 2, berarti kita tulis 2 metil. Sedangkan rantai utamanya ada 5, kita sebut dengan pentana. Rumus molekulnya, keseluruhan jumlah C yang ada di sini adalah 5, 6, 7, 8. C-nya ada 8 dan jumlah seluruhnya H ada 18. Nah, ini perlu informasi tambahan. Struktur yang ada di sini ini bisa dituliskan seperti ini. Ya, ininya sama. Nah, ini maksud saya tadi. Kenapa dia etil? Ini bisa kalian ringkas ya, bisa ditulis secara ringkas dengan C2H5. Nah, ini C-nya kan ada 2, jumlah H-nya kan ada 5, maka bisa ditulis seperti ini. Atau biasanya bahasa soal menulisnya kalau tidak dalam struktur begini bisa dituliskan seperti ini. Cabang ditaruh di dalam kurung. Jadi nih, CH3, ini kan lurus nih, berarti ini kan CH. Nah, karena dia ada cabang di sini, maka cabangnya ditulis di dalam kurung. Kemudian rantai utama lagi CH, ada cabang lagi C2H5 nih. Kemudian ini rantai utama lagi CH2 dan ini rantai utama CH3. Oke, sekarang rumus molekul. Rumus molekul yang kalian lihat adalah jumlah seluruh C. Bukan hanya di rantai utama, tapi seluruh C. Jumlah C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka rumus molekulnya adalah C5H12. Ingat, CnH2n plus 2. Berarti C-nya ada 5, berarti H-nya ada 12. Jika kalian hitung, maka H-nya ada 12. Oke?
Saya harap tidak bosan ya menyimak pelajaran atau video materi kimia kali ini karena berkaitan dengan karbon, hidrogen terus. Saya harap kalian bisa menyaksikan video ini sampai akhir, jadi informasi yang kalian dapatkan bisa lengkap dan bisa digunakan untuk tahapan belajar selanjutnya. Oke, selanjutnya kita ke contoh selanjutnya. Ada struktur molekul seperti ini, ya. Apa yang dilakukan pertama kali? Yang dilakukan adalah kita memilih rantai utama paling panjang. Oke, kita hitung dulu. Dari sini, mungkin yang lurus dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kalau yang ini, misalkan kita belok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama aja. Mending ambil lurus ya. Kemudian kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, cuma ada 5. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 juga. Kita mending ambil yang lurus ya. Ambil yang lurus. Kalau kita ngambil yang lurus kayaknya lebih enak nanti dalam ngitung. Oke, rantai utama berarti yang ini. Rantai utamanya. Kemudian kita lakukan penomoran. Oke, penomorannya dari sebelah kiri apa dari sebelah kanan? Paling dekat cabang. Oke, paling dekat cabang berarti ini 1, 2, 3 baru ketemu cabang. Kalau dari kanan, ya 1, 2 udah ketemu cabang. Berarti kita mulai dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah diberikan penomoran, kita beri nama di cabangnya. Cabangnya ini ada cabangnya ini ada etil. Ada etil, ini metil, ini metil. Nah, berarti etil dengan metil duluan etil ya, maka kita beri nama dulu si etilnya. Etilnya ada di nomor 4, maka kita beri nama 4 etil. 4 etil. Nah, sekarang di sini ada 2 metil. Berarti kita harus tambahkan awalan di. Ya, kita harus tambahkan awalan di. Berarti namanya adalah cabang metil ada di nomor 2 dengan di nomor 2. Berarti 2,2 dimetil. Kenapa pakai awalan di? Karena metilnya ada 2. Nah, baru rantai utamanya ada 6. Berarti namanya adalah heksana. Namanya adalah heksana. Nah, kalau namanya heksana, sekarang kita ke rumus molekul. Jumlah seluruhnya ada C-nya adalah ini 6, 7, 8, 9, 10. Berarti rumus molekulnya adalah C10H22. C10H22. Nah, mungkin di sini ada pertanyaan, Butin kan E dengan D itu duluan D. Kenapa lebih didahulukan E? Nah, untuk urutannya kita tanpa awalan. Jadi walaupun ini ada awalan dimetil, tapi kita tetap pakai kata metil dengan etilnya saja. Etil dengan metil duluan etil. Makanya penamaan didahulukan 4 etilnya dulu, baru metilnya. Walaupun metilnya ada awalan di dengan huruf D yang lebih dahulu. Ya, ingat, tetap dimulakan dengan abjad yang terlebih dahulu dari nama dasarnya. Etil dengan metil duluan E dibanding M. Tanpa awalan ya, tanpa awalan. Oke. Struktur ini juga bisa dituliskan seperti ini. Ya, struktur ini juga bisa dituliskan seperti ini. Jadi, ini juga bisa diringkas. Ini juga bisa diringkas seperti ini. Jadi, ini karena C-nya ada 2, H-nya ada 5, bisa diringkas seperti ini. Ini cabangnya tetap. Kalau penulisan di dalam bahasa soal, biasanya dituliskan seperti ini. CH3, ini CH3. Ini rantai utama. Yang tidak berkurung itu adalah rantai utama. CH3, CH2, CH, karena punya cabang baru dikurung C2H5, CH2, C, ya C, karena dia punya cabang CH3 2 kali, CH3-nya 2 kali, makanya di sini ditulis CH3 2. Baru ini rantai utama CH3.
Bagaimana jika di dalam soal kalian diminta untuk menggambarkan struktur dari nama yang telah diberikan? Untuk menggambarkan struktur dari nama yang telah diberikan bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Misalkan kalian diminta menggambarkan struktur dari metana. Nah, untuk menggambarkan, kalian harus sangat mengingat jumlah C yang diminta. Kalau jumlah C yang diminta kalian tidak ingat, berarti bisa terjadi kesalahan dalam pembuatan struktur yang diinginkan. Kemudian, misal di sini ada nama senyawa metana. Metana itu menandakan jumlah C-nya sama dengan 1. Jika kalian tidak ingat, bisa kalian lihat lagi ya tabelnya di atas tadi. Metana, maka jumlah C-nya sama dengan 1. Ingat, 1C memiliki 4 tangan. Berarti kalau 1C bisa memegang 4H. 1, 2, 3, 4. Maka ini rumus molekul dari metana CH4 dengan rumus molekul CH4. Oke. Kemudian misalkan ada yang kedua. Kalian disuruh menggambar atau diminta menggambar struktur dari etana. Ingat, etana itu memiliki jumlah C sama dengan etana adalah 2. Maka kalian gambarkan dulu jumlah C ya. C-nya ada 2, 1, 2. Setelah digambarkan C-nya 1 ada 2 di sini, maka kalian baru lengkapi dengan jumlah H-nya. Ingat, C punya 4 tangan. C bisa berikatan dengan C yang lain. Nah, kalau misalkan C punya 4 tangan, kemudian digunakan 1 dengan C yang ini, maka tangan C sisa 3. Maka C yang ini bisa memegang jumlah H sebanyak 3. Ya, kenapa tadi 3? Karena tadi tangan C kan ada 4, tangan C ada 4, satunya dipakai bersama untuk C ini. Nah, C ini juga sama ya, C punya tangan 4, dipakai 1 untuk berikatan dengan C yang di sini, maka C yang di sini bisa mengikat 3H. Jadi H-nya tinggal kalian taruh. Maka rumus molekulnya adalah C-nya ada 2, H-nya ada 6. Contoh ketiga, misalkan kalian diminta untuk menggambarkan struktur dari pentana. Oke, pentana berarti C-nya ada 5. Tuliskan dulu C-nya ada 5. C-nya 5, 2, 3, 4, 5. Ya, C-nya ada 5. Kenapa saya kasih jarak di sini? Ini nanti supaya kalian bisa menuliskan H-nya, jadi nulisnya agak teratur ya. Jadi sekarang ingat C punya 4 tangan. Dari 4 tangan udah dipakai 1, berarti di sini sisa 3. Ya, sisa 3. Nah, C punya 4 tangan, udah dipakai kiri kanan, berarti sisanya 2. Berarti bisa memegang 2. Ini juga C punya 4 tangan, dipakai kiri kanan, berarti sisanya 2. 2H yang bisa dipegang. Ini juga ya, H2. Nah, C punya 4 tangan, tapi cuma dipakai 1 berikatan dengan C ini, maka sisanya bisa memegang 3H. Maka ini adalah ini adalah struktur dari pentana. Dengan rumus molekul C-nya ada 5, H-nya pasti ada 12. Wah, itu mah tadi gampang ya, masih yang lurus. Sekarang kita coba lagi, misalkan nama senyawanya adalah 2-metilpropana. 2-metilpropana. Apa yang harus dilakukan? Nah, kalau misalkan sudah ada gugus alkil, ini menandakan dia sudah memiliki cabang. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah dari rantai utama dulu. Rantai utamanya di belakang. Ini berarti rantai utamanya adalah propana. Propana berarti C-nya ada 3. Berarti 1, 2, 3. Kita gambarkan dulu 3C. Nah, setelah digambarkan 3C, kita kasih nomor. Boleh dari kiri, boleh dari kanan. Kita yang lazim aja dari kiri dulu ya. Propana berarti dari nomor 1, ini 2, ini 3. Kemudian ada cabang. Cabangnya di nomor 2.
Nah, cabangnya ini metil. Metil masih ingat lambangnya? Lambang dari metil adalah CH3. Berarti CH3-nya ditaruh nomor 2. Nah, kalau sudah diletakkan cabangnya, baru kalian lengkapi jumlahannya yang ada di rantai utama. C punya 4 tangan. C punya 4 tangan. Berarti di sini udah dipakai 1, berarti sisanya adalah 3. C punya C yang ini berarti C punya 4 tangan tapi sudah dipakai 3. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Berarti sisa tangan C adalah 1, maka masih bisa megang 1H. Kemudian C punya 4 tangan telah dipakai 1, maka di sini sisanya 3. Berarti ini adalah rumus struktur dari 2-metil propana. Ini 2-metil propana. Rumus molekul. Rumus molekul berarti semuanya ya, bukan hanya propananya saja, tapi semuanya ini semua ini punya berapa C? 1, 2, 3, 4. Berarti C-nya ada 4, otomatis hanya ada 10. Ya kan? Hanya ada 10. Oke, contoh selanjutnya. 2,2 dimetil butana. 2,2 dimetil butana. Yang dilihat adalah rantai utamanya dulu. Rantai utama dulu. Butana ya, rantai utamanya butana. Butana itu jumlah C-nya adalah 4. Berarti kita taruh 1, 2, 3, 4. Nah, setelah kita taruh rantai utamanya, baru kita kasih penomoran. Nah, kita lakukan penomoran boleh dari kiri, boleh dari kanan. Kita mulai dari kiri saja. Berarti di sini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Adakah cabang? Ada ya. Ini cabangnya di nomor 2 dan di nomor 2. Berarti di sini cabang metil, yang di atas juga cabang metil. Kenapa di metil? Berarti metilnya ada 2. Oke, setelah itu kita lengkapi jumlah H-nya. Nah, sekarang karena di sini C punya 4 tangan, C punya 4 tangan telah digunakan 1, berarti sisa H-nya adalah 3. Nah, C punya 4 tangan tapi sudah dipakai berikatan dengan C yang di kiri, C kanan, dengan C atas, C bawah, maka tidak bisa lagi memegang H ya, berarti tidak ada H di sini. Kemudian C di sini bisa memegang 2H karena 4 tangan C, 2-nya telah digunakan kiri dan kanan, berarti sisanya 2. Di sini berapa H yang bisa dipegang? Yaitu 3. Ya, maka rumus molekulnya adalah totalnya ada 4, 5, 6, berarti C6H14. Contoh terakhir dari menggambarkan struktur. Gambarkan struktur dari senyawa 6 etil, 2,2,7 trimetil, 4 propil oktana. Wah, panjang bener ya namanya ya. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah menuliskan dulu rantai utama dengan jumlah C-nya, yaitu oktana. Ini berarti jumlah C-nya adalah 8. Mari kita tulis dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah kita tuliskan rantai utamanya, baru kita kasih penomoran. Kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah kita kasih nomor, kita lihat dulu ada cabang. Cabangnya yaitu ada di nomor 6, yaitu etil. Etil itu lambangnya C2H5, berarti kita taruh di nomor 6. C2H5. Nah, sekarang ini metil tapi tri, berarti metilnya ada 3. Nah, di nomor mana saja metilnya? Ada di nomor 2. Ada di nomor 2, kemudian di nomor 2 lagi. Berarti kalau bawah sudah berarti atas 2. Kemudian nomor 7. Ada di nomor 7. Metil. Tuh 2, 3. Makanya disebut trimetil. Dan cabang keempat adalah propil. Propil itu berarti C-nya ada 3.
berarti hanya ada 7. Nah, ada di nomor 4, berarti kita taruh nih. Propilnya ada di nomor 4, C3H7. Nah, setelah ditaruh cabang-cabangnya, baru kalian lengkapi jumlah H yang ada di rantai utama. 4 dipakai 1 berarti sisa 3. 4 dipakai semua habis ya, tidak ada H. Berarti ini 4 dipakai 2 sisa 2. Yang ini 4 dipakai 1 2 3 berarti sisa 1 H di sini. Yang ini sisa 2. Yang di sini 1 2 3 berarti sisa 1 H. Yang ini sisa 1 H dan yang ini adalah 3H. Nah, ini adalah struktur dari 6 etil, 2,2,7 trimetil, 4 propil oktana. Berarti lambangnya ini. Nah, sekarang rumus molekulnya gimana? Ya, rumus molekulnya berarti seluruhnya ada berapa C? Oke, kita hitung ya. Ini rantai utama aja udah 8. Ini 8C, ini 9, ini 10, ini 3, 10 tambah 3. Ini jangan dilupakan ya, jangan diambil satunya aja. Ini 3, berarti 10 tambah 3, 13. 13 ditambah 2, 15. 15 ditambah 1, 16. Berarti rumus molekulnya adalah C16, hanya ada 34. Oh, panjang banget ya penjelasannya tentang alkana ya. Sebelum kita mengakhiri video kali ini, baiknya kita simpulkan dulu apa yang telah kita pelajari pada video kali ini. Video kali ini kita mempelajari tentang senyawa alkana. Senyawa alkana adalah senyawa hidrokarbon yang sifatnya alifatik jenuh dan tidak memiliki ikatan rangkap di dalamnya. Kemudian alkana memiliki rumus molekul yaitu CnH2n plus 2. Pada kesempatan kali ini kita juga udah kenalan dengan nama-nama senyawa alkana. Di antaranya ada metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Itu tadi penjelasan mengenai senyawa alkana. Semoga informasi di dalam video tadi bisa kalian pahami dan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sebagai rasa syukur, mari kita tutup video ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan share video ini. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai berjumpa di video belajar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.